mana, Fir? Kelas sebelah yuk. Mas Kadil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat siang anak-anak. Pagi, Bu. Hari ini ada Ibu, apa kabarnya? Baik. Action. Hari ini ada Ibu, apa kabarnya? Baik. Ibu gimana kabarnya? Iya, alhamdulillah Ibu baik. Ibu senang deh kalian kabarnya hari ini baik, terus sehat. Kemudian kalian juga semangat untuk belajar. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, coba duduknya rapi-rapi, terus rapikan mejanya. Kalau ada kemajuan mundurin, kursinya juga. Nah, kalau ada sampah dibuang ya. Karena kita hari ini akan belajar dan melakukan percobaan yang menarik. Oke. Nah, sebelum belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar hari ini kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pembelajaran hari ini diterima kalian dengan baik dan kemudian juga diterapkan oleh kalian di kehidupan sehari-hari. Boleh ketua kelas dipimpin doanya? Baik Ibu. Siap, gerak. Berdoa mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini Ibu akan memulai absen, tapi kita absennya pakai ISDK sambil ISDK ya. Nah, kelas 4. Iya. Kalau Ibu bilang kelas 4, nanti kalian jawabnya iya. Nah, terus tuh kelas 4. Action. Kelas 4. Iya. Kelas 4 mana suaranya? Iya, iya dong. Lihat kanan dan kirinya. Iya, iya dong. Adakah kursi tabanunya? Nggak ada. Oke, berarti hari ini hadir semua. Oke. Nah, anak-anak, sebelum Ibu masuk ke materi utama, Ibu mau nanya ke kalian terlebih dahulu. Hari ini siapa yang pagi tadi buka pintu rumah duluan dari ibunya? Nah, Intan ya. Nah, kalau Ibu boleh tahu cara buka pintu tuh gimana sih, Tan? Ditarik, Bu. Ditarik ya? Iya. Ditarik kan? Oke, benar. Nah, siapa di sini yang suka main bola basket? Nggak suka, Ibu. Poli suka, Ibu. Poli suka Suka poli, main Ibu. poli, Bu. Oke, Bang. Terserah ya mau bola apa aja, yang penting bola. Nah, bola itu bisa bergerak karena apa sih kalau Ibu boleh tahu? Dorongan. Kalau poli kan ada dorongan dari bawah, kemudian dorongan dari sini kan. Nah, kalau biasanya juga basket itu ada dorongan juga dari sini. Nah, kemudian kalau misalnya Ibu tarik kursi ini, gerak kan kursinya? Iya. Pindah tempat kan kursinya? Iya. Iya. Terus kalau misalnya Ibu dorong mejanya ke sini, itu pindah ke sana kan? Iya. Coba punya ke sana, dorongnya. Benar itu dia, itu kebetulan. Nah, ternyata di kehidupan kita dan sehari-hari itu kita sering melakukan kita sering melakukan dorongan atau tarikan. Nah, coba kita bayangkan kalau gimana di dunia ini atau di kehidupan kita ini kita tidak mengenal gaya, kemudian kita tidak tahu tentang gaya. Pasti Diam, semua benda akan ya, ya benar, benar kita. Semua benda bakal diam dan misal nih kursi yang awalnya di teras tidak akan masuk ke dalam rumah kan. Nah, kemudian juga kalian juga nggak bisa nulis kalau misalnya nggak tahu gaya ya kan. Tapi, Bu, Ya, anak. di salah satu gaya itu ada gravitasi. Berarti Bendanya bakal layang-layang dong, nggak diam di tempat. Kalau misalnya nggak ada gaya. kan kalau gravitasi kan jatuh bukan melayang-layang. Makanya Ibu bilang kalau misalnya nggak ada gaya.
Nah, kita akan belajar tentang gaya di sekitar kita. Banyak ya. Ada banyak, nanti kita belajar ya. Itu Nah, nanti di akhir pelajaran Ibu harap kalian bisa menjelaskan pengertian apa itu gaya, kemudian menyebutkan jenis-jenis gaya, kemudian kalian juga bisa menyebutkan pengaruh gaya terhadap benda dan contoh gaya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, baik. Di sini Ibu bawa bola basket. Iya, main basket. Nanti ya kita main bola basket setelah pulang. Terus Ibu bawa tali. Kelas ya. Kemudian Ibu bawa jarum ini. Bu yang masak nggak ada ya Bu? Betul nggak ada Widya, maaf ya Widya. Nah, coba perhatikan bola basket ini. Kalau misalnya Ibu dorong, Mau dibantu nggak? boleh kan? Boleh, ayo dong. Nah, kalau misalnya ulun di situ, oke. Nah, kalau Ibu dorong bolanya ke arah sini, bakal bergerak ke arah nah, kemudian coba ulun dorong ke arah Ibu. Tendang ya Bu. Iya, terserah. Nah, bolanya bakal berhenti karena adanya gaya tadi. Maka Ibu berhentikan kayak gini. Sudah dulu nih. Nah, anak-anak, Ibu mau tanya, kira-kira benda itu bisa bergerak sendiri tidak? Tidak. Tidak kan, harus digerakkan oleh kita kan? Karena benda itu benda mati, Bu. Ya, benar. Kemudian kira-kira tunggu. Action. Nah, anak-anak, Ibu hari ini mau Action. Nah, anak-anak, Ibu mau tanya, kira-kira benda itu bisa bergerak sendiri nggak? Tidak. Karena benda itu benda mati. Iya, harus kita gerakkan dengan gaya tersebut. Nah, kemudian kira-kira semua manusia itu melakukan gaya nggak kira-kira? Iya. Mau buka pintu, mau mindahin barang, Makan aja mau bisa. nah, benar, mengangkat sendok, ya kan, ngambil piring. Oke. Terus pelajaran ulang, terima kasih Terima kasih, ulang, Bu. Ibu. Terus, nah sekarang Ibu akan memberikan pertanyaan penting buat kalian. Apa tuh Bu? Yang pertama itu, apa sih pengertian dari gaya? Kemudian yang kedua, apa saja jenis-jenis gaya? Pengaruh gaya terhadap benda. Dan yang terakhir, apa saja contoh gaya dalam kehidupan kita sehari-hari? Ibu ditulis di buku ya? Enggak. Jadi cuma Ibu tulis di sini saja. Kalian nggak perlu catat di buku kalian. Nanti jawabnya langsung lisan atau jawabnya
percobaan, kemudian kita akan menjawab pertanyaan ini secara bersama-sama, oke? Oke, Bu. Oke. Oke, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Ini akan menjadi kelompok pertama dan ini akan menjadi kelompok Ibu, musir-musirnya cuma mau berdua sama Ulum, Bu Intan. Ya, nggak boleh gitu ya, Intan. Sakit hati dia, Bu. Iya. Kita harus saling, Ini banget. kita harus bekerja sama dengan orang lain karena di dunia ini kita menjadi makhluk sosial. Ya. Oke. Ini menggugahkan. Boleh digabung ke sini, Om. Ya Ibu. Nih. Ih, kita senyum-senyum. Ibu kami kelompok berapa? Kelompok 1. Ibu tebal banget ya KPD. Oh my god. Oh, ini mana, Cok? Action. Nah, anak-anak, sebelum kita mengerjakan LKPD, kayaknya biar lebih semangat, kita akan menyanyikan lagu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Ada yang mau bantu Ibu nggak? Untuk maju ke depan dan ke depan. Oke, Alisa, ayo. Berdiri ya, Ibu. Ya, ayo berdiri teman-teman. Indonesia hebat. Ada 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, kemampuan lancar, bermasyarakat, tidur cepat, beristirahat. Ada 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, kemampuan lancar, bermasyarakat, tidur cepat, beristirahat. Mau lagi atau sudah? Udah, Bu. Udah. Sampai. Oke. Nah, di LKPD ini coba kalian buka terlebih dahulu di materinya. Ayo baca dulu teks berikut ini. Boleh kita yang bantu? Gaya adalah dorongan atau tarikan. Hasil interaksi antar benda dapat menghasilkan gaya yang dapat menyebabkan benda bergerak, berhenti bergerak atau berubah bentuk. Bawahnya juga Ibu. Ya. Pada kegiatan selanjutnya, kamu akan melakukan serangkaian pengamatan dan studi di sana. Untuk memahami berbagai jenis gaya dalam kehidupan sehari-hari, ikutilah setiap langkah dengan cermat. Nah, coba kalian di LKPD ini buka di halaman ketiga kegiatan simulation. Di sini ada pertanyaan memperhatikan gambar. Nah, Meja. ada gambar meja, kursi, bola, magnet, dan sepeda. Nah, kalian akan menjawab pertanyaan ini berdasarkan pengamatan kalian. Nah, kemudian untuk yang tabel kedua ini kalian juga akan mengamati dan mempraktekkan secara langsung kegiatan tersebut. Nah, yang ini untuk halaman terakhir ini akan mengelompokkan gaya-gaya dari pengamatan kalian tadi. Oke, Bu. Berarti setiap benda gayanya beda-beda ya? Iya, bisa jadi sama, bisa jadi beda. Jawab sesuai dengan pengalaman kalian. Oke, Ibu. Nah, untuk yang tabel nanti gua akan kasih bola, kemudian
gambar yang di gambar tadi ya meja seperti mendorong Yang ini coba bola bola. menarik benda. Pernah saya mendorong meja dan kursi. Ya, terus menarik pintu. Di sana ada gambar pintu tadi. Ya. Oh iya. Itu bapak siapa, Bu? Iklan ya media, ibu mau nampilin video. Kirain itu video yang diamati, Bu. Belum ya. Nah, setelah nanti kalian sudah menjawab yang LKPD yang kedua, nanti ibu akan memberikan video ini untuk kalian sekalian mengamati yang mengayuh sepeda dan magnet. Karena kebetulan untuk media magnet dan sepedanya tidak bisa ibu bawa secara Apa yang langsung. terjadi saat bola dilempar ke atas? Gimana ke atas? Jatuh lagi ke bawah kan? Karena Ini adanya apa? gaya Nyut. gravitasi. Nah, kebetulan bola ada dua. Bola kecil. Tapi akan turun lagi ke bawah karena ada gaya gravitasi. Lagi ke bawah. Karena pengaruh gaya gravitasi. Ya. Nah, kelompok pertama sudah masuk yang kedua ya? Iya, Iya, Ibu. Kami kan selalu gercep. Gimana kelompok yang dua udah belum? Sama deh. Kelompok dua udah belum? Pasti pacaran terus. Makanya lama. Karena kalian Oke, kamu udah kan? Nah, udah, kelompok dua udah. Kita akan mengamati, sebelum kita mengerjakan LKPD yang kedua, kita akan mengamati video ini terlebih dahulu. Hai teman-teman, hari ini Pipo, Lula, dan Gol lagi belajar tentang gaya dan gerak di sekolah. Mereka berkelompok untuk mengerjakan tugas yang dikasih oleh guru. Ayo kita lihat obrolan mereka. Bol, nanti sore kita main bola yuk. Wah, mau banget. Pasti seru kalau acak-acak dan dandan juga. Oh seru ya? Aku kok nggak ngerti ya? Apa keseruannya? Cuma menggocek, mengoper, dan menendang bola? Gol! Sepak bola masuk ke gawang lawan. Kita kan bisa dapetin skor. Dan tahu gak sih, setiap kita menggocek, mengoper, dan menendang bola, bola tersebut diberi sebuah gaya Wah, ini baru seru. Tentang gaya dan gerak kan? yang memungkinkan bola untuk dapat berpindah tempat adalah gaya. Tapi kan gaya nggak kelihatan. Gaya memang gak kelihatan, tapi akibat dari gaya terhadap sebuah benda dapat kita lihat dan merasakan, seperti menendang. Jadi, gaya itu apa sih? Gaya adalah segala macam bentuk tarikan atau dorongan. Gaya dapat mempengaruhi benda, baik benda yang sedang bergerak maupun benda yang sedang diam. Gaya dapat menyebabkan benda diam jadi bergerak, Mo. Oh, contohnya seperti saat menendang bola, membuka pintu, atau seperti kuda menarik delman kan? Kalau tidak ditarik kuda, delmannya pasti akan diam. Iya, untuk menggerakkan benda diam menjadi bergerak, kita membutuhkan gaya yang cukup. Karena jika gaya yang
diberikan tidak cukup, maka benda akan bergerak. Contohnya seperti lemari itu. Pasti nggak akan bergerak kalau aku yang mendorongnya sendirian. Akan Tadi berbeda. kan Widya kan bertanya kenapa nggak bisa yang tadi pindah ke sana kan pas ibu dorong, karena ibu mendorong sendirian. Jadi kalau misalnya ya karena kan masalah ini berat kan, jadi kalau bersama-sama nah, dia akan menjadi ringan. Karena gayanya Jessica juga bisa. Iya benar. Benar. Kalau ada beberapa orang dewasa, pasti akan bergerak. Kalau mainnya didorong sama 4 orang, pasti lebih cepat daripada didorong oleh 2 orang saja ya. Itu artinya benda yang bergerak dapat bergerak lebih cepat jika diberikan gaya tambahan. Semakin besar gaya yang diberikan, benda dapat bergerak semakin cepat. Lalu bagaimana kalau kamu menendang bola, lalu aku menangkap bola itu? Kan bola itu akan berhenti. Diam saat ditangkap. Iya, itu namanya benda bergerak dapat menjadi diam jika diberikan gaya. Lalu bagaimana kalau waktu aku bermain bulu tangkis? Kok yang aku kan ditangkis? Jadinya akan gerak sama lain kan? Begitu juga waktu aku menendang bola dengan keras, lalu ditepis oleh penjaga gawang, bola akan berubah arah. Betul, Bob. Benda bergerak juga dapat berubah arah jika diberikan gaya. Setelah mengenai bidang yang keras, benda juga dapat bergerak berbalik arah atau yang biasa disebut dengan gerak memantul. Gerak memantul dapat terjadi pada bidang datar dan bidang tegak. Ini kan seperti waktu kita melempar bola tenis ke tembok atau dinding. Maka bola akan bergerak berbalik arah setelah kena dinding. Mengayuh sepeda kan termasuk gaya juga, Bob. Nah ini apa tuh seperti sepeda ya? Saat kaki menekan pedal sepeda, terjadilah gaya berupa dorongan dan sepeda pun melaju. Beda gak sih mengayuh sepeda di jalan yang datar dengan di jalan yang miring? Beda dong. Mengayuh sepeda di jalan menanjak butuh gaya yang lebih besar daripada di jalan yang datar. Semakin miring jalan menanjaknya, makin besar gaya yang dibutuhkan. Berbeda dengan mengayuh sepeda di jalan menurun, gaya yang diperlukan lebih kecil daripada di jalan datar. Semakin miring jalan menurunnya, makin kecil gaya yang dibutuhkan. Bahkan tanpa kita kayu pun, sepeda akan terus bergerak di jalan menurun. Oh iya ya, aku perhatiin ini. Pada lintasan miring, benda bola bisa bergerak sendiri loh. Gerakannya berupa gerak berputar sambil berpindah, atau bisa disebut juga gerak menggelinding. Kalau gak ada yang nahan, benda pasti bergerak ke bawah kan? Betul, jenis gerak ini terjadi di semua bentuk benda, Bob. Nah ini sudah masuk ke gerak ya. Nah tadi sudah ditampilkan kan gaya sepeda. Coba dijawab di yang KPD-nya gaya sepeda. Kemudian untuk mendorong meja kalian boleh coba sekalian secara langsung di kelas dan kursi juga. Kemudian bola jatuh juga kan. Nah nanti akan ibu beri video magnet. Oke silakan dikerjakan ya. Ini Bu, dorong meja Bu. Coba tarik kursinya udah. Dorong ya, dorong. Tarik. Berarti itu didorong. Oh my god, Gaya geraknya iya satelit basket Bu. Buat Iya, akan kalau kita kan itu nggak jadi cuma kita yang ini. Oh iya, ada dorong lah. Iya iya. Atlet poni. Iya, Jatuh kan dari misalnya. itu kan kita yang gerakin. Nah, ini udah juga sih, bola jatuh dari meja juga bisa. Iya. Kayak gitu. Kemarin berangkat. Ini antara poni basket dan ini ada di bawah. Dari di bawah.
Apa yang dilakukan? Menarik kursinya ditarik. Kan sesuai pengamatan kalian, dicoba langsung dong Widya. Dicoba langsung. Ini belum gerak pindahin, dorongin. Jadi ke arah belum pindahin ke arah kanan, ke arah depan. Meja didorong ke depan. Kalau kita mendorong meja, Terus berpindah ke depan. Berpindah tempat ke depan. Nah, ini maksud apa yang dilakukan? Nah, apa yang dilakukan ini, kalian kan mencoba langsung kan mendorong meja. Nah, misal nih kalian mendorongnya ke depan, berarti ini mejanya didorong ke depan, kemudian mejanya berpindah tempat ke depan. Oh, Oke. Ada yang guys dan apa yang terjadi pada Mengayuh sepeda. Kursi berpindah ke belakang gitu. Boy berpindah. Ke belakang ditarik. Kursi ditarik. Nah, gini Mi. Nah, kalian sudah sampai di layar magnet belum? Belum, Ibu. Oke. Belum, Ibu. Mengayuh sepeda. Mau diulang mengayuh sepeda? Boleh, Ibu. Bola jatuh ke tangan. Bola didorong ke tangan. Dorong ke tangan. Mana di? Ini antara dorong dan tarik loh. Udah sampai magnet itu. Bentar ya. Ini apa? Mau diulang sepeda ya? Jadi gini, Wi. Nah, itu digituin. Gitu. Terus begini. Enggak nih anak. Aku nggak kelihatan. Nah, ini sepeda. Betul, tepat sekali. Saat kaki menekan pedal sepeda, terjadilah gaya berupa dorongan dan sepeda pun melaju. Beda gak sih mengayuh sepeda di jalan yang datar dengan di jalan yang miring? Beda dong. Mengayuh sepeda di jalan menanjak butuh gaya yang lebih besar daripada di jalan yang datar. Semakin miring jalan menanjaknya, makin besar gaya yang dibutuhkan. Berbeda dengan mengayuh sepeda di jalan menurun, gaya yang diperlukan lebih kecil daripada di jalan datar. Semakin miring jalan menurunnya, makin kecil gaya yang dibutuhkan. Bahkan tanpa kita kayuh pun, sepeda akan terus bergerak jalan menurun. Oh iya ya, aku perhatiin nih, pada lintasan miring, udah bulan bisa bergerak sendiri loh. Gerakannya Sudah, Ibu, kami magnet, Bu. Bu, kami juga sudah. Oke. Kelompok Widya belum ya? Tadi yo. Ini kita putar video mengenai magnet. Pikiran ini segitu sehingga bisa bergerak. Bu, Ini, kamu teh udah pernah dengar asal usul magnet belum? Mama kasih tahu ya. Magnet teh berasal dari kata. ya, seberapa tebal? Kalau pada magnet belakang, misalnya gaya terkuat teh berada di kedua kutub yang berada di kedua ujung magnet. Satu kutub yang menunjukkan ke arah utara. Kutub itu dinamakan kutub utara dari magnet. Biasanya diberi warna merah atau huruf N yang artinya north. Kutub satunya lagi yang menuju ke arah selatan disebut kutub selatan dari magnet.
Biasanya diberi warna biru atau huruf S yang artinya south. Sifat inilah yang menjadikan prinsip dasar dari kompas. Kompas adalah alat yang berfungsi untuk menunjukkan arah. Benar Mini, pada kompas IET terdapat jarum utama ke besi atau baja itu akan menjadi magnet. Namun sayang, sifat ini hanya berlangsung sementara saja. Yang kedua nih Mini, dengan cara menggosok, magnet teh dapat dibuat dengan Bentar cara ya, coba ibu cari video lain. Ya, benda menempel di magnet itu hanya yang terbuat dari bahan besi dan baja. Aluminium kurang. Aluminium tuh seperti sendok. Seperti sendok bisa menempel. Kalau Mas bisa tuh. Ya, emang bisa. Kalau emas asli itu gak bisa menempel. Kalau palsu baru bisa menempel. Ibu kan ingat kalau mas Jawa nggak nempel aku kayaknya mas Jawa nggak bisa nempel di mana itu tapi bisa nempel. Oke, udah kan? Nah, coba kerjakan di gaya magnet. Udah Bu, ini dikerjain sekarang Bu ya. Datang. Yang ini ya Bu? Ya, aktivitas mana yang tadi yang kayak lakukan yang termasuk gaya dorong tadi? Mendorong meja kan. Terus kursi kan juga bisa didorong tuh. Mendorong meja dan mengayuh sepeda. Ya, kayak sepeda. Narik kursi. Narik kursi ditarikan Dorong kan. kursi. Boleh. Bisa kan kursi didorong kalau berat gitu kan. Narik kursi dan magnet. Tarik tangkang. Tarik tangkangnya tidak dimasukkan. Iya, Mbak. Nih. Kebetulan kita dia ngambilin mama. Tuliskan sebagai naikkan itu. Ibu langsung kesimpulan ya Bu. Ya nanti ya, itu kesimpulan nanti kita setelah ini akan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Itu main digituin kan. Terus kayak gitulah pokoknya lah. Mau. Silahkan. Sudah Ibu. Sudah Ibu kan sudah. Baik. Kami duluan. Siapa yang mau duluan? Kami. Kami udah dari tadi cuma diam aja. Kami Ibu kami pada semua. Widya belum Ibu. Widya belum. Aduh yang orang semua aja deh. Ya udah oke. Kelompok satu kan kelompok satu. Kami kelas kelompok dan ketua kelas, jadi kan pertama. Oh iya. Boleh. Sesuatu dari angka 1. Ayo. Ayo oke. Kelompok satu duluan maju ya. Kami dulu karena kami yang pertama selesai. Oke, untuk Sweet Bu, sweet. ya, meminimalisir perdebatan kalian. Tuh dua ini. Gunting batu kan pas. Tentang kami duluan. Oke. Ayo kelompok dua perhatikan teman-teman yang di depan. Yang itu juga ya Ibu. Ya.
Ya. Ya. Ini aja. Stimulation yang tadi. Yo. Ya. Nanti kelompok 2 juga bisa menanggapi kalau ada yang salah atau keliru, oke? Oke, Bu. Kami akan menjawab pertanyaan dari stimulation. Pertanyaannya itu, pernahkah kamu mendorong atau menarik benda? Jawabannya itu pernah. Kami pernah mendorong meja dan menarik kursi. Kemudian, apa yang terjadi saat bola dilempar ke atas? Nah, bola itu akan melambung ke atas, lalu akan jatuh lagi ke bawah karena adanya gaya gravitasi. Baru ditulis ya jawabannya. Iya, Nama-nama gaya. Tadi belum dikerjakan ya? Enggak, Bu. Gak tahu nama-nama gaya ya. Gak begitu. Ibu, ini kumpul diambil Ibu. Ketua kelasnya nyampe. Bu, nggak dengerin penjelasan Ibu. Ayo kelas, selanjutnya ada kelompok 2 perhatikan. Kelompok 2 perhatikan. Kami akan membacakan hasil pengamatan. Yang pertama ada mendorong meja. Apa yang dilakukan yaitu meja berpindah ke depan. Terus jenis gayanya merupakan gaya dorong. Yang kedua menarik kursi. Kursi ditarik dan berpindah tempat. Jenis gayanya adalah gaya tarik. Yang ketiga adalah mengayuh sepeda. Sepeda bergerak dan merupakan jenis gaya dorong. Nah, yang keempat itu bola. Aktivitasnya kan bola kita jatuhkan ke tanah. Nah, yang terjadi atau yang dilakukan pertama kan kita memantulkan bola. Nah, jadi bolanya akan memantul ketika didorong ke tanah. Dan jenis gayanya itu adalah gaya dorong. Dan yang terakhir itu magnet menarik benda besi. Nah, besi akan menempel pada magnet dan itu termasuk gaya tarik. Nah, selanjutnya aktivitas mana sih yang termasuk dengan gaya dorong? Nah, aktivitas yang termasuk gaya dorong yaitu mendorong meja, mengayuh sepeda, dan bola jatuh ke tanah. Kelompok 2 Kemudian yang perhatikan kedua, ya. aktivitas mana yang termasuk gaya tarik? Menarik kursi dan menarik magnet. Sudah Ibu. Baik. Nah, gimana kelompok 2, ada yang mau menanggapi atau mau maju aja? Oke, coba menanggapi. Apa yang mau ditanggapi? Orang ini nyontek, Bu. Iya, Bu. Ketua kelas aja nyontek, Bu. Kira-kira kalian ada yang berbeda nggak sama kelompok 1? Ada. Maju aja, Bu. Ada Bu Widya, Sama Bu I, nggak ada ya bedanya sama pen. Sama Bu jawabannya, Bu. Hanya saja tadi yang untuk memantulkan bola, kelompok kami itu jawabnya bukan memantulkan bola, tapi melempar bola ke atas dan bolanya jatuh lagi ke bawah karena ada gaya gravitasi. Iya. Oke. Mau. Oke. Saya hapus dulu untuk kelompok 1. Tangan dong. Oke, kita akan dulu kembali kelompok 1, kelompok 2 giliran maju ke depan. Iya, ada banjir ya. Harus maju ya, Bu. Iya, harus. Widya. Widya nggak diajak ya? Bu, iya, lama banget loh, Bu. Kelompok 2 nih kok kayak gak excited gitu ya, Bu. Widya ayo maju. Ketawa mulu di kelompok 2. Namanya orang happy. Baik, di sini kami akan menjelaskan Iya. hasil diskusi kelompok kami. Yang pada pertama yaitu soal stimulasi atau pematik. Pertanyaan pertama itu apa? Pernahkah kamu mendorong atau menarik benda? Pernah. Kami tadi melakukan mendorong meja, terus Ya, menarik gimana? Contohin gimana Kak, kamu dorongnya lu? Dorongnya? Gimana? Dorongnya kemana? Ke depan. depan, Ibu. Ke depan. Nah, kalau ke depan berarti mejanya berpindah, bergerak kan? Iya, Bu. Berpindah tempat ke Depan. Oke, lanjut. Terus soal yang kedua,
apa yang terjadi saat bola dilempar ke atas? Nah, bola dilempar ke atas terus melayang terus akan turun lagi ke bawah karena ada pengaruh gaya gravitasi bumi. Oke. Baik, selanjutnya Apa sih? setelah Tahu dulu dia, Bu. nggak tahu juga, ini sama sekali nggak tahu. Ayo kita serius kita. Aktivitas tadi yang pertama ada aktivitas mendorong meja. Nah, apa yang dilakukan saat itu adalah massa didorong ke depan dan Meja. ini apa? Didorong ke depan dan berpindah tempat Dan berpindah tempat. Nah, dugaan jenis gayanya tuh gaya gesek, terus menarik kursi. Kursinya ditarik, itu gaya gesek juga. Terus mengayuh sepeda, pedal sepeda dikayu oleh kaki, itu gaya dorong. Terus bola jatuh ke tanah saat melempar bola ke atas dan bolanya jatuh lagi ke bawah, itu disebut dengan gaya gravitasi. Dan terakhir ada gaya kursinya, benda besi saat magnet didekatkan dengan paku, maka terjadilah gaya magnet. Gaya magnet. Pakunya menempel, Kak. Paku terbuat dari besi. Itu bukannya pakunya ditarik, bukannya gaya magnet. Iya, tarikan dan menempel. Oh, itu kan tarik, bukan gravitasi. Gaya magnet. Kan di sini. Kalau gaya magnet nggak jatuh dia. Iya, gravitasi lah, betul apa ya? Magnet kan. Magnet, sorry. Oke. Sumpah. Bagus ya, kalian mulai berpikir kritis tentang gaya magnet. Bagus, good job. Oke. Terima kasih, Bu. Kebetulannya nyontek tapi, Bu. Gak ada Ibu dong. ini kayak di boleh kayak gini. Data processing atau mengolah informasi. Aktivitas mana yang termasuk gaya dorong? Aktivitas mendorong meja, mendorong kursi, dan mengayuh sepeda. Aktivitas mana yang termasuk gaya tarik? Pada saat kami menarik kursi dan pada saat magnet menarik paku. Coba menarik kursi gimana, Win? Caranya gimana, Win? Tarik pakai tangan satu. Oke, nah berpindah tempat kan? Saat ini itu. Kalau ini gaya apa? Kalau ini gaya dorong. Oke, benar. Cocoknya hasil diskusi guru dengan penjelasan guru atau penjelasan di buku. Apakah di dalam kamu sudah benar? Sudah. Jika belum, tuliskan perbaikannya. Karena kami selalu benar, jadi kami benar. Apa yang mau diperbaiki? Oke, kita lanjut yang betul. Oke, guys, sekian presentasi dari kelompok kami yang cute imut ini. Kami ucapkan terima kasih. Selebrasi. Mau ya kalau Nah, baik. Setelah mengerjakan yang KPD tadi, kira-kira apa ya yang kalian dapat? Menurut kalian apa sih pengertian gaya ini? gaya Tarikan dan dorongan. Segala macam bentuk tarikan dan dorongan. anak Uni nyatet Gaya dapat berubah bentuk. Iya. Gaya, ayo cepetan. Gaya ada hasil interaksi antar benda dapat menghasilkan gaya dan Tengok ya. Ya, gaya itu bisa mengubah arah benda bergerak, kemudian bisa mengubah bentuk benda. Nah, contohnya kayak plastisin atau slide kayak Itu kayak bunda kami buat donat. Nah, ya. oh iya Nah, itu gaya dapat berubah bentuk. Iya, berubah bentuk dari yang tepung yang mengikuti baskom itu menjadi bulat-bulat. Oke. Nah, setelah mengerjakan KPD, Ibu mau ngajak kalian SDK tepung macam-macam gaya. Yeay. Tunggu. Bentar ya. Beri pause. Action. Nah, setelah kalian mengerjakan KPD, Ibu akan mengajak kalian sticking tepung macam-macam gaya. Sudah paham? Sudah. Baik, ayo kita berdiri sama-sama. Tepung macam-macam gaya. Gaya otot, gaya gesek, gaya magnet, gaya pegas, gaya
Oke, kuisnya sedikit dan singkat saja. Siapa yang mau maju duluan? Belum. Boleh? Maju, langsung maju ya. Gaya adalah Tarikan dan dorongan. oke. Ibu. Benar. Benar. Nah, yang nomor 2 ini benar atau salah jawabannya ya. Nah, jadi ini pernyataannya magnet dapat menarik benda dari kayu. Benar atau salah? Ibu. Ayo maju ke depan. Pernyataannya magnet dapat menarik benda dari kayu. Itu Salah, ya, karena magnet itu hanya menarik benda yang berbahan besi dan baja aluminium. Nah, ini menjodohkan kalau nggak salah ini error, nggak bisa. Nomor 4, ini kira-kira gaya apa yang digunakan anak ini? Gaya otot. Boleh maju, siapa yang mau maju? Oke. dijawab gak jelas. Gaya, apa sih? Gaya otot ibu. Gaya otot, benar. Nah, ini tantangannya. Coba sebutkan 3 contoh gaya di rumah. Ibu mau tunjuk. Ulum. Enggak ya, Bu. Boleh berdiri. Sebutkan 3 contoh gaya di rumah kamu ya, Ulum. Di rumah tuh ada kayak dorong. terus Apa contohnya? Kamu ngapain gaya dorong dorong itu? itu, Bu. Oke, terus Terus kayak tarik. gaya tarik. Kamu ngapain gaya tarik? Tutup jendela bukan ditarik gini. Iya, menarik kursi dari meja makan. Kemudian apa lagi yang terakhir? Gaya otot, Bu. Gaya otot kamu ngapain? Angkat gelas atau minum. Oh, oke. Action. Belum. Action. Nah, sebelum mengakhiri pelajaran ini, kira-kira hari ini apa yang kalian sukai dari pelajaran ini? Ayo, dia dulu. Oke, Ibu. Intan dulu baru Tias ya. Intan dulu. Nah, jadi Intan sangat suka pembelajaran hari ini karena Intan bisa ngerti tentang pengertian dari gaya, bisa belajar hal baru tentang gaya, ya, jenis-jenisnya, pengaruhnya, juga contohnya dalam kehidupan sehari-hari kita. Oke, lanjut Tias. Yang kita sukai dari pembelajaran hari ini yaitu dia dapat melakukan langsung bagaimana gaya itu dapat terjadi, seperti melempar bola, mendorong kursi, menarik kursi, mendorong meja. Terus bisa menyebutkan apa saja gaya-gaya yang ada dari Nah, kira-kira ada yang mau menyimpulkan sebelum Ibu memberi penguatan, menyimpulkan kegiatan kita hari ini? Ada? Boleh, Anissa? Jadi hari ini kita belajar tentang gaya. Gaya merupakan tarikan dan dorongan. Ada gaya magnet, gaya dorong, gaya otot, dan gaya tarik. Nah, contoh-contoh juga yang sudah kita coba tadi seperti mendorong bola, mendorong meja, mendorong kursi, dan Oke. Ada yang lain? Tidak ada. Oke. Nah, kesimpulannya untuk hari ini adalah gaya itu adalah tarikan dan dorongan. Kemudian gaya itu bisa merubah arah gerak benda, kemudian menghentikan benda ketika bergerak, kemudian bisa mengubah bentuk benda. Dan nah, kenapa juga gaya itu sangat penting di kehidupan kita sehari-hari ini? Karena dengan gaya itu kita dapat gaya itu dapat mempermudah kegiatan kita dalam sehari-hari, seperti mendorong meja, kemudian mendorong lemari yang berat, kemudian makan, minum, menulis. Kalau nggak ada gaya, kita kan nggak bisa melakukan aktivitas tersebut. Baik. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu apresiasi sekali kalian telah berpartisipasi hari ini. Ibu harap pembelajaran ini akan diterima baik oleh kalian, kemudian dapat diterapkan dengan baik di kehidupan sehari-hari. Amin. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Baik, duduk kembali di tempat duduk masing-masing. Rapikan terlebih dahulu mejanya, baru kita berdoa.
Gerak doa mulai. Doa selesai. Beri salam.